Gila bro, pusing tujuh keliling gak sih zaman sekarang? Jujur, hati gua berat banget hari ini. Lu pasti udah lihat berita duka dari Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sedang menghadapi ujian banjir dan tanah longsor. Ribuan saudara kita mengungsi. Akses jalan utama mengalami gangguan serius. Tapi dengerin gua baik-baik. Di balik peristiwa kemanusiaan ini, ada sinyal penting ekonomi yang harus kita perhatikan. Termasuk lu yang lagi duduk tenang di Jawa. Lu mikir ini cuma masalah lokal. Kurang tepat. Sumatera itu salah satu urat nadi pasokan pangan dan bahan baku kita. Kalau jalur distribusi utamanya terhambat, kalau jembatan logistiknya terganggu, lu tahu apa yang bakal terjadi sama ketersediaan barang di pasar depan rumah lu minggu depan. Di video ini, gua bakal bedah analisisnya. Seberapa signifikan dampak gangguan logistik ini ke stok barang nasional, dan apakah kita harus bersiap menghadapi penyesuaian harga dalam waktu dekat. Tapi sebelum kita bedah datanya, gua mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang. Kenapa? Karena wawasan mitigasi risiko finansial kayak gini gak akan lu temuin di berita biasa. Biar kita paham peta situasinya dan siap bareng. Udah, oke, kita gas. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Sebelum kita bicara soal harga barang, kita harus paham dulu akar situasinya. Kita harus paham peta distribusinya. Banyak orang di Jawa, dan mungkin lu salah satunya, melihat Sumatera itu jauh. Itu masalah di sana. Gua di kota besar, aman. Kurang tepat, dengerin gua. Indonesia ini ibarat satu kesatuan ekonomi. Kalau Jawa adalah pusat konsumsi dan industri, maka Sumatera adalah salah satu pusat produksi utama. Kalau pusat produksi ini menghadapi kendala, kalau jalur distribusi ini terhambat, maka dampaknya akan dirasakan di berbagai wilayah. Mari kita bedah faktanya. Sumatera adalah kontributor perekonomian nasional terbesar kedua setelah Jawa. Kekayaan alam di sana mendukung kebutuhan energi, industri, dan pangan kita. Ada 3 komoditas utama yang diproduksi di sana, yang kalau distribusinya terganggu, efeknya bisa terasa ke kita. BAB 1. Minyak nabati kelapa sawit yang pertama dan sangat krusial. Kelapa sawit, coba lu bayangin peta Sumatera, Riau Sumatera Utara, Jambi Sumatera Selatan, itu adalah sentra perkebunan sawit. Fakta data berbicara, luas perkebunan sawit di Indonesia sangat besar dan mayoritasnya ada di sana. Produksi minyak sawit mentah atau CPO kita sangat signifikan. Terus kenapa bro? Gua kan nggak minum minyak sawit mentah. Tunggu dulu, lu mandi pakai sabun, bahannya dari turunan sawit, lu pakai produk perawatan diri, bahannya dari sawit, lu makan gorengan, minyaknya dari sawit, lu naik kendaraan diesel, bahan bakarnya biosolar, campurannya dari sawit. Sawit itu ada di banyak aspek kebutuhan harian. Nah, sekarang bayangin skenarionya, gangguan akses jalan di sentra produksi sawit, kendaraan pengangkut menghadapi hambatan. Apa akibatnya? Di hulu, tangki penampungan di pabrik kelapa sawit bisa penuh. Proses giling menyesuaikan. Petani sawit rakyat menghadapi tantangan distribusi buah segar. Di hilir, di Jawa, pabrik pengolahan stok bahan bakunya perlu dijaga. Hukum ekonomi berlaku. Pasokan terhambat sama dengan penyesuaian harga. Jangan kaget kalau ada fluktuasi harga produk turunan sawit di pasaran. Bukan karena barangnya habis, tapi karena distribusinya perlu waktu lebih. Ini yang gua maksud dampak sistemik. Satu jalur terhambat di Sumatera bisa berdampak ke ketersediaan produk di Jawa. BAB 2, bahan baku industri karet rakyat, komoditas kedua. Ini nggak kalah penting. Karet, lu tahu sebagian besar perkebunan karet di Indonesia itu dikelola oleh rakyat, petani kecil. Dan produksi terbesarnya ada di Sumatera. Karet ini buat apa? Buat ban. Ban motor lu, ban mobil lu, ban truk logistik, buat komponen mesin, buat sarung tangan medis. Ketika akses kebun karet terhambat cuaca, petani karet rakyat ini yang merasakan dampaknya. Mereka sudah menyadap. Tapi distribusi ke pabrik pengolahan terganggu. Kualitas bahan baku bisa menurun jika terlalu lama disimpan. Sementara itu, pabrik ban di sentra industri membutuhkan pasokan stabil. Jika gangguan logistik ini berlanjut, biaya produksi bisa menyesuaikan. Ini adalah rantai yang saling mengikat kesejahteraan petani karet di Sumatera, terhubung dengan industri di Jawa, dan dompet lu pas ganti ban. BIB 3, gaya hidup, kopi dan rempah. Ketiga, ini yang menyentuh gaya hidup, kopi. Sumatera itu sentra kopi, Lampung gudangnya Robusta, Sumatera Utara gudangnya Arabica. Produksi kopi kita diprediksi baik, tapi
Kopi itu tanaman dataran tinggi, dan daerah dataran tinggi seperti di Aceh Tengah atau Lampung Barat memiliki tantangan akses saat cuaca ekstrem, saat curah hujan tinggi, akses jalan di pegunungan bisa terganggu, distribusi biji kopi bisa terhambat turun gunung efeknya. Kedai kopi mungkin menghadapi keterbatasan stok jenis tertentu atau harga bahan baku menyesuaikan. Bukan cuma kopi. Sumatera juga penghasil kelapa, pinang, kayu manis. Gangguan di Sumatera bisa mempengaruhi ketersediaan bumbu dan bahan pangan kita. Cerita emosional. Pengemudi truk Bang Tigor, biar lu nggak cuma lihat barangnya, gua mau ajak lu lihat manusianya. Logistik itu digerakkan oleh manusia. Sebut aja namanya Bang Tigor. Bang Tigor ini pengemudi truk lintas Sumatera Jawa. Dia bawa muatan sayur kol dan cabai dari Tanah Karo, dikirim ke pasar induk di Jakarta. Barang yang daya simpannya pendek. Dia berangkat dengan target waktu, tapi di tengah jalan ada kendala alam. Antrean kendaraan terjadi karena perbaikan jalan atau longsor. Bang Tigor harus menunggu. Dia tahu di dalam bak truknya ada muatan yang kualitasnya bergantung waktu. Setiap jam truk itu diam. Risiko penurunan kualitas sayur meningkat. Bang Tigor menghubungi keluarganya, mengabarkan keterlambatan dan potensi pengurangan pendapatan karena biaya operasional di jalan membengkak. Lu bayangin perasaannya. Dia membawa amanah petani, tapi terkendala situasi alam. Dan pas truk Bang Tigor akhirnya sampai. Sebagian muatan mungkin sudah menurun kualitasnya. Harus disortir. Jumlah yang layak jual berkurang. Hukum pasar berlaku. Barang sedikit, permintaan tetap. Harga menyesuaikan. Konsumen di Jakarta mungkin bertanya kenapa harga sayur naik. Mereka nggak tahu. Di balik itu, ada perjuangan Bang Tigor menembus kendala alam. Ada tantangan petani menjaga kualitas panen. Inilah biaya logistik yang sesungguhnya. Ada risiko yang ditanggung bersama, BIB 4, konektivitas Jawa dan Sumatera. Jadi, bro, poin kuncinya di sini adalah konektivitas. Jawa dan Sumatera itu mitra ekonomi yang erat. Jawa sebagai pusat industri dan konsumen. Sumatera sebagai pusat bahan baku dan energi. Mereka saling butuh, pabrik di Jawa butuh bahan baku Sumatera. Petani di Sumatera butuh pasar Jawa. Penghubung mereka apa? Infrastruktur, jalan lintas Sumatera, jalan tol trans Sumatera, pelabuhan penyeberangan. Saat infrastruktur ini menghadapi tantangan alam, maka arus ekonomi melambat. Dan yang perlu diperhatikan, barang dari Sumatera itu mayoritas barang pokok, minyak goreng, sabun, ban, kopi, bumbu. Kalau pasokannya melambat sementara permintaan di Jawa tetap tinggi. Secara alamiah, tekanan harga bisa muncul. Ini prinsip permintaan dan penawaran. BAB 5, harapan dan realita kesiapan kita. Waduh, berarti bakal sulit dong Bang. Tenang, jangan khawatir berlebihan, kita harus objektif. Pemerintah dan dinas terkait sudah bekerja keras. Jalan tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi sangat membantu kelancaran logistik. Alat berat dari Dinas PUPR siaga untuk pemulihan akses. Jadi gangguannya mungkin bersifat sementara. Tapi, dalam ekonomi, gangguan sementara itu cukup buat bikin fluktuasi harga. Cukup buat bikin pedagang menyesuaikan stok. Jadi, sebagai konsumen yang cerdas, kita harus paham situasinya. Kalau besok harga bawang atau minyak goreng ada penyesuaian, mari kita sikapi dengan bijak. Pahamilah bahwa ada saudara kita seperti Bang Tigor, yang sedang berjuang menjaga rantai, pasok tetap jalan. Ada biaya pemulihan yang sedang ditanggung sistem logistik kita. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, Sumatera adalah raksasa ekonomi dan saat raksasa ini menghadapi tantangan alam, dampaknya terasa secara nasional. Kita harus sadar bahwa kenyamanan pasokan kita di kota besar sangat bergantung pada kelancaran logistik di lintas Sumatera. Kita doakan supaya pemulihan akses berjalan lancar, supaya arus ekonomi kembali normal dan stabilitas harga tetap terjaga. Oke bro, kita udah paham betapa vitalnya Sumatera di poin pertama. Kita udah tahu kalau pulau itu adalah sentra produksi. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi ketika jalur distribusi itu menghadapi kendala. Bayangin sistem peredaran darah. Kalau jalur utamanya terhambat, aktivitas tubuh akan terganggu. Dan itulah yang sedang kita bicarakan di poin kedua ini. Hambatan logistik akibat situasi alam. Ini bukan cuma soal jalan rusak biasa. Ini soal jalur utama nasional yang terdampak. Jalan lintas Sumatera. Itu adalah jalur strategis. Ribuan truk logistik lewat situ tiap jam membawa komoditas penting. Tapi ketika alam memberikan tantangan, ketika curah hujan tinggi, kondisi jalan bisa berubah drastis. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. BAB 1.
ketika akses terputus. Data lapangan dari badan terkait melaporkan kondisi yang perlu perhatian. Di Aceh, Sumatera Utara, sampai Sumatera Barat. Situasi hidrometeorologi memberikan dampak pada infrastruktur kita. Laporan menyebutkan ada beberapa jembatan yang mengalami kerusakan. Jembatan di jalur utama itu dirancang kuat, tapi arus air yang tinggi adalah faktor alam yang luar biasa. Lu bayangin, sebuah truk logistik bawa muatan penting dari Medan ke Jakarta. Dia udah jalan jauh. Tiba-tiba, jalurnya terputus. Ada titik longsor yang menghambat akses. Di Sumatera Barat aja ada beberapa ruas jalan provinsi yang terdampak. Ada puluhan titik yang perlu penanganan. Apa dampaknya? Akses terhambat, logistik yang tadinya lancar, sekarang harus mencari jalan lain atau menunggu. Distribusi bantuan juga menghadapi tantangan waktu. Koordinasi jadi lebih kompleks, waktu tempuh jadi lebih lama. Di dunia logistik, waktu adalah biaya. Dan di situasi ini, waktu sangat berharga. BAB2, antrian kendaraan psikologi pengemudi. Kalau jalan terputus itu tantangan fisik, maka antrian kendaraan akibat pengalian arus adalah ujian kesabaran. Coba lu bayangin di jalur lintas yang terdampak. Genangan air atau longsor bikin jalanan menyempit, sistem buka tutup diberlakukan. Akibatnya, terjadilah kepadatan lalu lintas yang signifikan. Antrean kendaraan bisa mencapai belasan kilometer. Ini bukan macet kota biasa. Ini di jalur lintas antar provinsi, fasilitas terbatas. Gua mau ajak lu memahami situasi para pengemudi truk lintas. Mereka ini adalah garda terdepan logistik kita. Sebut aja namanya Bang Herman. Bang Herman bawa truk isi CPO atau sayur mayur. Dia tertahan di antrean. Apa yang ada di pikiran Bang Herman? 1. Bahan bakar. Solar cukup nggak nih? Kalau macet gini, konsumsi bahan bakar meningkat, ketersediaan di lokasi sekitar terbatas. 2. Biaya operasional pengemudi truk punya uang jalan yang terukur. Kalau perjalanan molor berhari-hari, biaya makan dan kebutuhan harian membengkak. 3. Kondisi muatan, ini yang paling krusial. Kalau dia bawa barang elektronik, aman. Tapi kalau dia bawa sayur, buah, atau ikan, barang yang mudah rusak, setiap jam truk itu berhenti. Kualitas muatan menurun, es mencair. Sayur layu. Bang Herman tahu, pas dia nyampe tujuan nanti, barangnya mungkin akan mengalami penurunan nilai. Ini adalah tekanan operasional yang berat. Kemacetan panjang itu bukan cuma deretan kendaraan. Itu adalah deretan pelaku logistik yang sedang berjuang menjaga amanah muatan. Efek dominonya. Karena kondisi jalan sulit, pengemudi lain mungkin menunda perjalanan lewat jalur tersebut. Ketersediaan armada truk berkurang, biaya sewa truk menyesuaikan naik, biaya logistik meningkat. BAB 3, mekanisme penyesuaian harga. Bro, oke macet, terus hubungannya sama harga barang di Jawa apa? Nah, ini dia mekanismenya. Ini logika ekonomi distribusi. Ketika jalur utama terhambat, truk harus cari rute alternatif. Biasanya rute alternatif itu lebih jauh, muter lewat jalan kabupaten atau jalur lain, jarak nambah, solar nambah, perawatan kendaraan nambah, medan lebih menantang. Jalan alternatif mungkin kapasitasnya lebih kecil, risiko kendala teknis lebih tinggi, waktu lebih lama. Yang tadinya 3 hari jadi 5 hari atau seminggu. Dalam dunia ekspedisi, semua faktor tambahan itu akan dikonversi menjadi biaya tambahan. Perusahaan ekspedisi akan menyesuaikan ongkos kirim, pemilik barang juga akan menyesuaikan harga jual untuk menutup biaya distribusi yang naik. Jadi, penyesuaian harga sabun, minyak goreng, atau kopi di pasar minggu depan sebenarnya adalah bentuk pembagian biaya logistik akibat kendala alam. Kita semua menanggung biaya pemulihan ini. Ini namanya inflasi biaya distribusi. Bukan karena barangnya langka, tapi karena ongkos nganterinnya yang menyesuaikan. BAB 4. Tantangan di tingkat petani. Tadi kita bicara soal jalan nasional. Sekarang gua mau ajak lu masuk ke jalan akses perkebunan. Kerusakan jalan di tingkat desa juga punya dampak besar. Contoh paling nyata ada di komoditas kelapa sawit. Buah sawit atau tandan buah segar punya sifat unik. Begitu dipanen, dia harus segera diolah. Waktu idealnya 24-44 jam. Kalau lebih dari itu, kualitasnya menurun, kadar asam naik. Bayangin lu petani sawit di Riau atau Jambi. Lu udah panen, buah sawit siap angkut. Tiba-tiba, jalan desa akses ke jalan raya terhambat longsor. Truk pengangkut gak bisa masuk. Lu cuma bisa menunggu akses terbuka, jam demi jam berlalu. Kualitas sawit menurun. Nilai jualnya berkurang.
itu kerugian bagi petani, rugi tenaga, rugi waktu, pabrik kekurangan bahan baku segar. Inilah betapa pentingnya konektivitas infrastruktur bagi ekonomi rakyat. BAB 5, respon dan pemulihan. Tapi di tengah tantangan ini, ada upaya keras yang dilakukan, kita harus apresiasi kerja tim di lapangan. Dinas PUPR, BNPB, dan aparat terkait langsung bergerak. Mereka menurunkan alat berat, membersihkan material longsor, memasang jembatan darurat atau beli agar akses segera terbuka. Kerja mereka intensif, siang malam. Tujuannya satu, memulihkan jalur agar arus logistik bisa jalan lagi, agar Bang Herman bisa melanjutkan perjalanan, agar hasil panen petani bisa terangkut. Upaya pemulihan ini penting banget, semakin cepat akses terbuka, semakin minimal dampak kenaikan harga yang kita rasakan. Ini adalah kerja keras melawan waktu. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, poin pentingnya adalah situasi di Sumatera itu bukan cuma urusan wilayah, itu adalah urusan kelancaran logistik nasional. Kendala infrastruktur di sana menciptakan efek berantai sampai ke pasar kita. Jalan terhambat, truk mencari alternatif, biaya operasional naik, waktu tempuh bertambah, kualitas barang menurun, biaya distribusi meningkat, harga menyesuaikan. Kita harus siap, kita harus paham kalau minggu depan harga barang tertentu mengalami penyesuaian. Itu karena ada tantangan logistik yang sedang diatasi. Dan ini juga jadi pengingat buat kita semua, bahwa infrastruktur yang tangguh bencana itu adalah investasi mutlak. Jalan yang kuat, jembatan yang kokoh, itu adalah penjaga stabilitas harga bagi rakyat. Oke bro, tarik napas lu. Kita udah lihat kondisi infrastruktur yang terdampak, kita udah lihat antrean logistik. Sekarang, mari kita lihat label harga di pasar. Pertanyaan besarnya adalah, apa korelasi antara kondisi jalan di Sumatera dengan harga kebutuhan pokok di Jakarta? Apa hubungannya jembatan yang perlu perbaikan di Padang dengan harga barang di Surabaya? Jawabannya ada di satu kata kunci, logistik. Di poin ketiga ini, gua mau ajak lu memahami komponen biaya distribusi. Kenapa gangguan di Sumatera ini bukan cuma masalah wilayah, tapi masalah stabilitas harga nasional. BAB 1, struktur harga barang. Biar lu paham, kita harus bongkar dulu struktur harga barang. Misal, lu beli sebotol minyak goreng, harganya mencerminkan banyak komponen. Bukan cuma biaya bahan baku petani sawit dan pabriknya. Sebagian besar dari harga itu adalah biaya distribusi, memindahkan produk dari kebun di Riau ke pabrik di Jawa sampai ke toko di depan rumah lu. Biaya bahan bakar, biaya tol, biaya tenaga kerja, biaya penyeberangan. Itu semua adalah biaya logistik. Fakta data berbicara, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan logistik tersendiri. Meskipun infrastruktur terus ditingkatkan, biaya distribusi masih menjadi komponen signifikan dalam harga jual. Nah, sekarang bayangin skenarionya. Jalur lintas Sumatera mengalami hambatan. Truk logistik harus mencari rute alternatif atau menunggu. Apa yang terjadi? Biaya operasional meningkat, waktu tempuh bertambah, perawatan kendaraan meningkat. Siapa yang menanggung penyesuaian biaya itu? Rantai pasok harus menjaga keseimbangan. Biaya tambahan itu secara bertahap akan tercermin pada harga akhir di tingkat konsumen. Harga minyak goreng mungkin mengalami penyesuaian. Ini adalah konsekuensi dari biaya distribusi yang meningkat akibat kondisi alam. Inilah korelasinya. Hambatan logistik di sana sama dengan biaya pengiriman naik, sama dengan penyesuaian harga barang di pasar tujuan. BAB 2, dinamika harga pangan. Sekarang kita masuk ke barang yang lebih sensitif, pangan. Data ekonomi menunjukkan. Salah satu faktor fluktuasi harga di Indonesia adalah distribusi, keseimbangan antara sentra produksi dan sentra konsumsi. Barang tersedia di Sumatera tapi distribusinya ke Jawa menghadapi tantangan. Kenapa ini penting? Karena pangan itu barang yang memiliki masa simpan terbatas dan dibutuhkan rutin. Permintaan tetap ada, pasokan terhambat, maka terjadilah dinamika harga pangan. Harga cabai, bawang, sayuran, buah-buahan dari Sumatera mungkin akan mengalami fluktuasi. Kita harus siap. Ketahanan pangan nasional kita kuat secara produksi. Tapi tantangan logistik akibat cuaca adalah faktor yang perlu diantisipasi. Jadi kalau ada penyesuaian angka inflasi, kita harus melihat konteksnya. Ada tantangan distribusi yang sedang ditangani di lapangan. BAB 2, volatilitas komoditas.
Bro, tapi kan harga komoditas itu global, benar. Harga dasar global. Tapi harga di tingkat pabrik lokal dipengaruhi kelancaran pasokan domestik. Ini yang disebut volatilitas lokal. Contoh kasus CPO atau minyak sawit mentah. Pabrik pengolahan di Jawa membutuhkan pasokan CPO. Stok di pabrik perlu dijaga. Jika pengiriman dari Sumatera terhambat, pabrik akan mencari alternatif pasokan yang tersedia lebih cepat, mungkin dengan biaya logistik yang lebih tinggi. Akibatnya, harga bahan baku di dalam negeri bisa mengalami penyesuaian sementara. Tekanan biaya ini bisa berdampak pada produk turunan seperti sabun, margarin, minyak goreng. Sama halnya dengan karet. Pabrik ban membutuhkan karet alam. Pasokan dari Sumatera Selatan dan Utara perlu dipastikan lancar. Jika terhambat, biaya produksi bisa menyesuaikan. Ini bukan karena harga global naik, tapi karena tantangan logistik domestik. Cerita emosional, Bu Ani dan warung nasinya. Teori ekonomi itu penting. Tapi mari kita lihat prakteknya. Gua mau ajak lu ketemu Ibu Ani, penjual nasi uduk, pahlawan sarapan pagi kita. Setiap subuh, Bu Ani belanja ke pasar. Minggu ini dia melihat perubahan harga. Beras mengalami penyesuaian, minyak goreng menyesuaikan, cabai menyesuaikan. Pedagang pasar menjelaskan bahwa pasokan dari luar pulau sedang terkendala pengiriman. Bu Ani pulang ke warungnya. Dia berhitung, modal belanja hari ini naik, sementara harga jual nasi uduknya tetap. Kalau dinaikkan, pelanggan mungkin keberatan, kalau tetap, margin keuntungan menipis. Akhirnya Bu Ani mengambil jalan tengah, menyesuaikan porsi sedikit demi sedikit, menjaga kualitas tetap baik. Pelanggan mungkin bertanya, kok porsinya beda Bu? Bu Ani menjelaskan dengan baik. Bahan baku sedang menyesuaikan harga mas. Lu lihat bro, tantangan logistik di Sumatera berdampak pada keputusan bisnis kecil di Jakarta. Bu Ani menghadapi tantangan margin keuntungan. Inilah wajah asli dari dampak ekonomi. Mempengaruhi keseharian pelaku usaha kecil. BAB3, hukum pasar, respon alamiah. Apa yang terjadi ini sebenarnya mekanisme pasar. Ini murni hukum permintaan dan penawaran. Permintaan dari Jawa tetap stabil. Pasokan dari Sumatera melambat sementara. Ketika permintaan tetap dan pasokan melambat, harga menyesuaikan. Pasar memberikan sinyal. Kenaikan harga adalah sinyal bahwa ketersediaan barang sedang memerlukan penyesuaian. Dan karena Sumatera adalah pemasok utama, gangguan di sana punya efek yang luas, stabilitas harga di berbagai wilayah bisa terpengaruh. BAB 4, harapan di tengah tantangan. Waduh, berarti bakal berat dong bang. Tenang, kita harus optimis dan objektif. Penyesuaian harga ini biasanya bersifat sementara. Pemerintah punya instrumen untuk menjaga stabilitas, operasi pasar untuk menjaga ketersediaan, optimalisasi tol laut untuk alternatif distribusi, perbaikan infrastruktur cepat oleh dinas terkait. Jadi, fluktuasi harga ini biasanya terjadi dalam jangka pendek, sampai jalur distribusi normal kembali. Tugas kita apa? Tugas kita adalah menjaga kondusivitas. Masalahnya adalah pasokan yang melambat. Kalau kita melakukan pembelian berlebih atau panic buying, kita justru menambah tekanan pada stok yang ada. Permintaan melonjak drastis. Harga bisa makin tidak stabil. Jadi, kalau lihat stok di toko menyesuaikan. Tetap tenang, beli secukupnya. Percaya bahwa sistem logistik kita cukup tangguh buat pemulihan. Percaya bahwa pelaku logistik sedang berjuang keras menjaga pasokan. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, kesimpulannya jelas. Situasi alam di Sumatera punya korelasi dengan stabilitas harga barang di pasar kita. Biaya logistik menyesuaikan. Pasokan perlu waktu. Harga mengikuti mekanisme pasar. Ini adalah tantangan negara kepulauan yang infrastrukturnya terus dikembangkan. Ketimpangan harga antar wilayah bisa terjadi sementara. Tapi dengan memahami ini, kita jadi konsumen yang bijak. Kita tidak kaget, kita tidak panik, kita mengerti ini adalah masalah teknis logistik yang sedang ditangani. Kita atur anggaran belanja dengan lebih cermat, dan kita dukung upaya pemulihan jalur Sumatera. Di bagian selanjutnya, gua akan bahas konteks lebih luas. Gimana kejadian ini sebenarnya adalah momentum untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kita jangka panjang, dan bagaimana respon cepat pemerintah menjaga stabilitas ekonomi kita. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, kita udah bicara soal dampak ekonomi. Sekarang, gua mau ajak lu mundur selangkah. Lihat gambaran besarnya. Kejadian di Sumatera ini sebenarnya adalah sebuah pengingat tentang karakteristik geografis kita. Kita tinggal di wilayah yang sangat dinamis secara alam. Tanah kita subur, tapi curah hujan kita tinggi. Dan di
Poin ketiga ini, gua mau bedah dua hal penting. Seberapa besar tantangan infrastruktur kita dan seberapa responsif upaya pemulihan yang dilakukan. Ini penting biar kita paham konteks pembangunan di negara kepulauan tropis, BAB1. Realita hidrometeorologi. Mari kita bicara data. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan setiap tahun tantangan alam di Indonesia itu signifikan dan mayoritasnya adalah fenomena hidrometeorologi. Bencana yang berkaitan dengan air dan cuaca. Kenapa ini relevan? Ada faktor perubahan iklim, pola hujan mengalami perubahan intensitas, tanah di wilayah perbukitan Sumatera yang curam, menghadapi tekanan air yang tinggi, kondisi tanah menjadi jenuh, risiko longsor meningkat. Ini adalah risiko geografis. Coba lu lihat peta jalan lintas Sumatera. Jalan itu dibangun melewati kontur alam yang menantang, membelah bukit, menyusuri lembah, pemandangannya indah, tapi tantangan perawatannya tinggi. Jadi, ketika mendengar berita tentang gangguan akses, kita perlu paham bahwa itu adalah konsekuensi dari membangun konektivitas di wilayah yang dinamis. Dampaknya pada infrastruktur dan ekonomi produktif tentu ada. Anggaran perbaikan harus disiapkan. Ini adalah biaya pemeliharaan yang harus ditanggung negara kepulauan seperti kita. BAB2, pahlawan infrastruktur, respon cepat. Waduh, tantangannya berat ya bro. Terus upayanya gimana? Disinilah kita harus objektif. Kita harus memberikan apresiasi pada kerja keras di lapangan. Gua mau ajak lu lihat sisi lain dari penanganan bencana. Sisi pemulihan, siapa mereka? Mereka adalah tim teknis dari Kementerian PUPR, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Setiap kali ada laporan gangguan akses, koordinasi berjalan cepat. Apa yang mereka lakuin? Mereka memobilisasi alat berat, ekskavator, loader, truk angkut yang sudah disiagakan di posko terdekat langsung bergerak ke lokasi. Target mereka jelas, akses logistik utama harus pulih secepatnya. Kalau ada longsoran, targetnya pembersihan segera. Kalau jembatan rusak, targetnya konektivitas darurat. Salah satu solusinya adalah jembatan Bailey, jembatan rangka baja darurat yang bisa dirakit cepat. Itu dikerjakan oleh tim teknis di lapangan, seringkali dalam kondisi cuaca yang masih menantang. Demi apa? Demi kelancaran distribusi logistik, demi pasokan energi dan pangan tetap sampai ke masyarakat. Ini adalah koordinasi lintas sektoral. Kemenhub mengatur lalu lintas. BNPB menangani pengungsi. Basarnas fokus evakuasi. PUPR memulihkan fisik. Sistem tanggap darurat kita bekerja. Kita sering fokus pada kerusakan. Tapi kita kadang lupa apresiasi saat akses yang terputus bisa dilalui kembali dalam waktu singkat. Cerita emosional. Pak Bambang operator alat berat. Biar lu ngerasain dedikasinya, gua mau ceritain kisah ilustrasi lapangan. Sebut aja namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini operator ekskavator senior. Malam itu cuaca sedang tidak bersahabat. Hujan deras. Dia menerima instruksi dari koordinator lapangan. Ada longsoran menutupi badan jalan di titik vital. Antrean kendaraan mulai terjadi. Pak Bambang segera bersiap. Dia operasikan alat beratnya menuju lokasi. Sampai di sana, tantangannya besar. Material tanah menutup akses. Di kejauhan terlihat lampu kendaraan logistik yang menunggu. Pak Bambang tahu, di dalam truk-truk itu ada muatan penting. Sayur, bahan bakar, obat-obatan. Dia merasa punya tanggung jawab untuk membuka jalan. Dia bekerja membersihkan material. Kondisi lapangan licin. Risiko masih ada, tapi dia fokus menyelesaikan tugas. Dia bekerja intensif. Menjelang pagi, satu lajur berhasil dibuka. Truk pertama mulai bergerak perlahan melewati area pembersihan. Pengemudi truk membunyikan klakson tanda terima kasih, memberikan isyarat jempol ke arah Pak Bambang. Pak Bambang tersenyum lega. Tugas selesai. Logistik jalan lagi. Lu bayangin bro, stabilitas harga di pasar bisa terjaga karena ada Pak Bambang dan timnya yang bekerja keras di lapangan. Mereka adalah penjaga kelancaran ekonomi yang jarang terlihat. BAB3, visi membangun lebih baik. Oke bang, penanganannya cepat, terus jangka panjangnya gimana? Nah, ini poin pentingnya. Pemerintah menerapkan konsep membangun kembali dengan lebih baik, building back better. Maksudnya gimana? Kalau ada infrastruktur yang rusak karena alam, pembangunan ulangnya menggunakan spesifikasi yang ditingkatkan. Pondasi lebih kokoh, desain lebih tahan cuaca, penanganan longsor bukan cuma membersihkan tanah, tapi juga penguatan tebing, perbaikan drainase, mitigasi bencana dimasukkan dalam perencanaan tata ruang. Mencari rute yang lebih aman, membangun struktur layang jika diperlukan. Ini butuh anggaran, IWIA, butuh waktu.
EWA. Tapi ini investasi ketahanan jangka panjang. Ini cara kita beradaptasi dengan kondisi alam. Ketahanan infrastruktur adalah kunci stabilitas ekonomi. Kalau jalan kita tangguh, logistik lancar, harga stabil, kesimpulan bagian ini. Jadi bro, peristiwa di Sumatera memberikan dua pelajaran. Satu, kita menghadapi tantangan alam yang nyata, infrastruktur kita terus diuji. Dua, sistem penanganan kita bekerja, negara hadir untuk memulihkan akses. Ada ribuan petugas di lapangan yang siap menjaga agar ekonomi tidak berhenti. Ada koordinasi yang berjalan. Melihat ini semua, kita jadi lebih bijak. Bencana adalah tantangan, tapi respon kita terhadap bencana menunjukkan ketangguhan bangsa. Kita dukung proses pemulihan di sana, supaya akses kembali normal, supaya pelaku logistik bisa bekerja dengan aman, dan supaya ketersediaan barang di pasar tetap terjaga. Di bagian terakhir nanti, gue bakal kasih tahu apa yang bisa LU lakuin secara konkret. Langkah nyata di level rumah tangga lu sendiri. Gimana caranya mengatur manajemen stok dapur lu biar tetap aman di tengah dinamika logistik ini. Kita masuk ke tindakan bijak. Tindakan bijak, menghindari kepanikan pasar. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, hembuskan perlahan. Kita udah lihat situasi di lapangan, jembatan perbaikan, truk antri, harga menyesuaikan. Tapi, dengerin gua baik-baik. Tantangan alam di Sumatera itu adalah faktor pertama. Itu di luar kendali kita. Tapi, ada tantangan kedua yang bisa terjadi. Dan tantangan ini disebabkan oleh respon kita sendiri. Namanya adalah kepanikan belanja atau panic buying di bagian ini. Gue mau ajak lu semua buat tenang. Gue mau ajak lu buat pakai logika ekonomi yang sehat. Jangan sampai gara-gara kekhawatiran berlebih, kita malah menciptakan masalah baru bagi saudara kita yang lain. Mari kita bedah kenapa ketenangan lu adalah kunci stabilitas ekonomi kita minggu ini. BIB1. Mekanisme kelangkaan buatan. Coba lu bayangin sebuah pintu keluar gedung. Kalau semua orang tenang, jalan tertib, semua lancar. Tapi kalau semua orang panik, berebut keluar bersamaan. Apa yang terjadi? Sumbatan, kemacetan. Tidak ada yang bisa lewat. Bukan karena pintunya sempit, tapi karena alurnya tidak teratur. Itulah yang terjadi di pasar ekonomi. Berita tentang gangguan jalan itu ibarat sinyal peringatan. Stok barang sebenarnya ADI. Fakta, gudang Bulog terjaga, gudang distributor memiliki cadangan. Pemerintah melalui Satgas Pangan sudah memastikan ketersediaan stok nasional. Tapi, kalau lu, gua, dan tetangga kita, besok pagi lari ke supermarket, dan kita borong beras berkarung-karung, minyak berliter-liter, mie instan berkardus-kardus, padahal biasanya kita cuma beli seperlunya buat seminggu. Apa yang terjadi? Kelangkaan buatan atau artificial scarcity. Rak supermarket jadi kosong, bukan karena barang yang nggak ada dari pabrik, tapi karena barangnya pindah semua ke gudang rumah lu dalam waktu singkat. Sistem distribusi butuh waktu untuk mengisi ulang atau restocking. Akibatnya, orang lain yang datang belakangan, mungkin yang anggarannya terbatas, yang nggak bisa nyetok banyak, mereka lihat rak kosong, mereka khawatir. Waduh, barang habis, mereka cari ke tempat lain, permintaan melonjak drastis. Dan disinilah hukum pasar bekerja. Permintaan tinggi mendadak, barang terlihat langka, harga naik. Harga beras yang harusnya cuma menyesuaikan sedikit karena ongkos truk. Jadi naik signifikan gara-gara kepanikan belanja. Jadi bro, kalau lu ikut-ikutan panik, lu sebenarnya lagi melakukan inefisiensi pengeluaran. Lu membeli barang dengan harga yang sudah tinggi karena sentimen pasar. BAB2, belajar dari pengalaman. Kita ingat pengalaman masa lalu. Saat terjadi lonjakan permintaan produk kesehatan, harga masker dan pembersih tangan naik berkali-kali lipat. Banyak orang menimbun stok di rumah. Akhirnya apa? Banyak stok itu yang tidak terpakai maksimal. Pas stok udah normal lagi, harganya kembali stabil. Mereka yang menimbun di harga tinggi mengalami kerugian nilai. Dan yang paling penting, saat harga melonjak itu, ada saudara kita yang benar-benar membutuhkan, tapi kesulitan mendapatkan barang. Tindakan berlebihan kita bisa berdampak pada orang lain. Jangan ulangi pola itu sekarang. Kendala di Sumatera ini masalah logistik sementara. Jembatan sedang diperbaiki, jalan sedang dibersihkan, truk bakal jalan lagi, barang bakal mengalir lagi. Kalau lu menimbun minyak goreng sekarang dengan harga tinggi, minggu depan pas harga normal, lu bakal menyadari bahwa itu pengeluaran yang tidak perlu. Jadi, gunakan pertimbangan rasional. Jangan terbawa emosi pasar sesaat. Cerita emosional, Pak Tono dan Bu Siti. Biar lu ngerasain bedanya. Gua mau ilustrasikan dua karakter di pasar pagi ini. Sebut aja Pak Tono dan Bu Siti. Pak Tono yang khawatir. Pak Tono dengar berita banjir.
Dia langsung cemas. Wah, pasokan bakal terganggu. Dia pergi ke pasar, bawa dana cadangan. Dia beli beras 50 kilo. Padahal di rumah cuma sedikit orang. Dia beli cabai 5 kilo. Padahal cabai daya simpannya pendek. Dia beli bawang merah dalam jumlah besar. Pedagang pasar melayani. Tapi stok langsung menipis. Tetangga Pak Tono yang datang belakangan, Bu Ani nggak kebagian bawang. Maaf Bu, stok baru saja habis. Bu Ani kecewa, nggak bisa jualan hari itu. Seminggu kemudian, di rumah Pak Tono, cabai 5 kilo yang dia beli mulai menurun kualitasnya. Bawang merahnya mulai tumbuh tunas. Berasnya perlu penyimpanan ekstra. Pak Tono menyadari barang yang dia beli mahal-mahal. Sebagian tidak terpakai optimal. Dia makan dengan rasa penyesalan karena kurang efisien. BU Siti yang bijak, Bu Siti juga dengar berita banjir. Dia juga waspada. Tapi dia mikir, pemerintah dan petugas pasti bekerja. Stok pasti ada bertahap. Dia ke pasar. Dia lihat harga cabai menyesuaikan naik, dia nggak panik. Dia cuma beli secukupnya. Biasanya beli sekilo, hari ini beli setengah kilo aja deh. Hemat dikit. Dia lihat ada ibu-ibu lain yang mencari bawang. Bu Siti malah bilang, Bu, ini saya bagi 2 ya, bawangnya. Biar ibu juga kebagian. Dia belanja dengan tenang. Dia menjaga arus kas keluarganya. Duitnya nggak habis buat stok berlebih. Seminggu kemudian, jalur Sumatera terbuka. Truk masuk, harga stabil, Bu Siti beli lagi dengan harga normal, segar. Dananya terjaga, hatinya tenang, dan tetangganya jadi menghargai sikap berbaginya. Lu lihat bedanya. Pak Tono terbebani oleh kekhawatirannya sendiri. Bu Siti nyaman karena ketenangannya di masa tantangan. Ketenangan adalah mata uang yang berharga. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, pesan gua jelas. Menghadapi dinamika logistik ini, tugas kita adalah menjadi konsumen cerdas. Beli sesuai kebutuhan, jangan menimbun. Berbagi akses barang dengan sesama. Dengan kita tenang, kita membantu menjaga stabilitas harga, kita membantu pemerintah dan pedagang menormalkan situasi, dan kita membantu saudara kita yang lain untuk tetap bisa makan dengan harga wajar. Itulah kontribusi nyata kita buat ekonomi nasional. Sederhana, tapi berdampak besar. BAB 3, Strategi Dapur Cerdas, Rencana Aksi. Oke bang, terus langkah konkretnya apa? Apakah kita diam saja? Tentu tidak, lu harus bertindak. Tapi tindakan yang terukur dan rasional. Ini rencana aksi tarik tuas buat ngadepin dinamika logistik saat ini. 1. Audit kebutuhan, bukan keinginan. Cek dapur lu sekarang. Beras masih ada 5 kilo, cukup buat 2 minggu. Ya udah, tahan dulu pembelian. Beli nanti aja pas stok udah menipis. Beli karena emang butuh, bukan karena takut kehabisan. Disiplin ini yang menjaga stok pasar tetap aman buat semua orang. 2. Substitusi atau pengganti. Harga cabai segar lagi menyesuaikan naik karena pasokan Aceh terganggu. Jangan memaksakan beli cabai rawit segar dalam jumlah banyak. Gunakan alternatif, cabai bubuk, saus sambal, atau cabai kering. Rasanya mirip, harganya lebih stabil. Harga bawang merah menyesuaikan. Pakai bawang goreng kemasan dulu sementara. Jadilah konsumen yang fleksibel dan adaptif. 3. Jaga arus kas. Uang tunai adalah raja di masa ketidakpastian. Memegang uang tunai atau likuiditas itu lebih penting daripada memegang tumpukan barang yang bisa rusak. Kalau lu habiskan dana, lu buat menimbun. Terus tiba-tiba ada kebutuhan mendesak lain seperti kesehatan atau pendidikan. Lu akan kesulitan likuiditas. Barang timbunan tidak bisa jadi alat bayar instan. 4. Beli produk lokal terdekat. Kalau barang dari Sumatera sedang terkendala, cari alternatif barang dari daerah lain. Sayur dari Jawa Barat, beras dari Jawa Tengah. Ini saatnya kita optimalkan produk lokal daerah kita sendiri, yang rantai pasoknya tidak melewati jalur yang terdampak. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, informasi yang gue sampaikan hari ini, tujuannya biar lu siap dan tenang, bukan biar lu khawatir. Tantangan logistik ini nyata, tapi sifatnya sementara. Sistem kita, pemerintah, swasta, dan masyarakat sedang bekerja keras memulihkan jalur distribusi ini. Tugas lu cuma satu, jaga kelancaran dari sisi konsumen. Jangan jadi pihak yang memperparah antrean dengan pembelian berlebih. Jadilah konsumen yang cerdas. Jadilah kepala keluarga yang bijak mengelola uang belanja. Dan jadilah warga yang mendoakan kelancaran, bukan memanfaatkan keadaan. Kita pasti bisa melewati penyesuaian ini. Stok pangan nasional aman, ketahanan kita kuat, asal kita kompak menjaga kondusivitas pasar. Solidaritas nasional, kekuatan di balik bencana.
Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, letakkan tangan lu di dada sebentar. Kita udah bicara soal angka, soal harga, soal logistik, tapi sekarang gua minta lu fokus ke hal yang jauh lebih besar. Hal yang menjadi alasan kenapa kita selalu bisa bangkit. Hal itu bernama persaudaraan. Di poin terakhir ini, gua mau ajak lu merenung tentang saudara-saudara kita di Sumatera sana. Saat kita di daerah aman masih bisa beraktivitas normal. Mereka di sana sedang berjuang memulihkan kondisi. Jarak kita mungkin terpisah lautan. Tapi empati kita harusnya bisa dirasakan. BAB 1. Di balik angka statistik. Ketika kita baca berita ribuan warga mengungsi. Seringkali kita cuma lihat itu sebagai data. Kita lupa bahwa di balik setiap angka itu ada satu keluarga, ada satu harapan. Ribuan warga mengungsi itu artinya ada ribuan bapak yang memikirkan pemulihan rumahnya, ada ribuan ibu yang berusaha memberikan rasa aman buat anak-anaknya di pengungsian. Ada anak-anak yang aktivitas sekolahnya terhenti sementara. Ini adalah realita saudara kita. Mereka butuh dukungan. Kebutuhan mendesak seperti air bersih, makanan siap saji, dan perlengkapan dasar. Dan yang paling penting, mereka butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Bab 2. Dukungan moral. Bencana alam itu meninggalkan dampak fisik dan psikologis. Pemulihan fisik, infrastruktur sedang dikerjakan pemerintah. Tapi pemulihan semangat butuh dukungan kita semua. Dukungan moral, simpati, dan doa dari kita. Itu memberikan kekuatan buat bangkit. Rasa kebersamaan inilah yang menjadi modal sosial bangsa kita. Dalam situasi seperti ini, perbedaan pandangan tidak lagi relevan. Kita kembali fokus pada satu hal, kemanusiaan. Bab 3, solidaritas pasif. Bantuan tanpa ke lokasi. Bang, gua mau bantu, tapi gua jauh. Dana terbatas, dengerin gua. Membantu itu bisa dengan berbagai cara. Ada satu cara membantu yang sederhana, tapi dampaknya besar. Apa itu? Menjaga ketenangan. Iya bro, ketenangan lu adalah kontribusi. Gua jelasin logikanya. Kalau lu di daerah aman ikut panik dalam berbelanja. Kalau lu menimbun barang, secara tidak langsung, lu menambah tekanan pada pasokan barang. Harga barang secara nasional bisa terpengaruh. Bantuan logistik yang dikirim ke daerah bencana, biayanya bisa ikut menyesuaikan. Daya beli donasi bisa berkurang karena harga barang naik. Jadi, sikap bijak lu dalam belanja, sikap lu menahan diri, itu adalah bentuk solidaritas tidak langsung. Itu adalah cara lu menjaga agar ketersediaan barang tetap lancar buat mereka yang benar-benar butuh. Kita yang di daerah aman punya tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas. Biar pemerintah dan relawan bisa fokus menangani yang terdampak. Cerita emosional pesan di kotak nasi. Biar lu paham kekuatan kepedulian ini. Gua mau bagi satu cerita ilustrasi lapangan. Tentang seorang bapak di pengungsian, sebut aja Pak Eman. Pak Eman sedang beristirahat di tenda. Lelah setelah membersihkan rumahnya. Tiba-tiba, ada tim relawan datang membagikan makanan. Pak Eman menerima satu kotak nasi. Sederhana, nasi hangat dengan lauk pauk. Tapi pas dia membuka kotaknya, dia tertegun di kotak nasi itu. Ada secarik kertas kecil, tulisan tangan anak sekolah, isinya, "Semangat ya Pak Bu, semoga cepat pulih. Salam dari kami." Pak Eman membaca tulisan itu, dia terharu, dia merasa ada anak kecil di tempat jauh yang peduli sama kondisinya, rasa lelahnya sedikit terobati oleh rasa syukur. Gua harus kuat, masih banyak orang baik. Lu lihat bro, bantuan itu bukan cuma soal materi, bantuan itu soal memberi harapan. Donasi lu sekecil apapun, doa lu setulus apapun, itu sampai ke hati mereka. Itu jadi energi buat bangkit kembali. Inilah karakter bangsa kita. Negara paling dermawan di dunia menurut data lembaga internasional. Solidaritas kita kuat. BAB 4. Gotong royong. Kekuatan sosial. Ini yang bikin Indonesia tangguh. Kita punya budaya gotong royong. Saat ada musibah, masyarakat sekitar langsung bergerak membantu. Komunitas menggalang bantuan. Ibu-ibu menyiapkan dapur umum. Pemerintah adalah tulang punggung penanganan, tapi masyarakat adalah otot penggeraknya. Sinergi antara respon negara dan gerakan masyarakat inilah yang mempercepat pemulihan. Ekonomi mungkin menghadapi tantangan, logistik mungkin melambat, tapi modal sosial kita tetap kuat. Dan selama rasa persaudaraan ini ada, pemulihan pasti bisa dilakukan. BAB 5, rencana aksi kita. Jadi bro, apa yang bisa lu lakuin sekarang?
1. Jaga informasi. Jangan menyebarkan kabar yang belum pasti kebenarannya. Fokus pada informasi resmi dan yang membangun semangat. 2. Doakan. Doakan cuaca membaik. Doakan petugas di lapangan diberi kekuatan. Doakan saudara kita tabah dan segera pulih. 3. Donasi jika mampu, salurkan bantuan melalui lembaga resmi yang terpercaya. Pastikan bantuan tepat sasaran. 4. Belanja bijak. Jaga stok pasar tetap aman dengan membeli sesuai kebutuhan. 5. Dukung pemulihan ekonomi lokal. Nanti saat akses sudah pulih dan produk-produk dari daerah terdampak mulai masuk pasar lagi. Belilah, dukung produk lokal mereka. Bantu roda ekonomi mereka berputar kembali. Kesimpulan bagian ini, bro, peristiwa ini adalah ujian. Ujian bagi infrastruktur, ujian bagi ekonomi, dan ujian bagi rasa kemanusiaan kita. Gua percaya sama komunitas channel ini. Kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin dan hati yang peduli, tetap tenang, tetap waspada, dan tetap bersaudara. Badai pasti berlalu, dan persaudaraan kita akan semakin kuat. Jadi, lu lihat sendiri kan bro, peristiwa alam di Sumatera itu bukan cuma berita sekilas. Itu adalah sinyal ekonomi yang perlu kita cermati sampai ke dapur kita. Infrastruktur kita sedang menghadapi tantangan. Harga barang mungkin akan mengalami dinamika sedikit dalam beberapa minggu ke depan akibat penyesuaian logistik. Tapi ingat, jembatan fisik bisa disambung lagi oleh tim teknis. Jalan bisa diperbaiki segera oleh alat berat. Tapi stabilitas harga dan ketenangan mental bangsa itu nggak bisa dibenerin pakai alat berat. Itu cuman bisa dijaga sama sikap kita sendiri. Jangan jadi pihak yang memicu kekhawatiran. Jadilah pembawa ketenangan, belanja bijak, tetap tenang. Dan kirim dukungan terbaik buat saudara kita di seberang pulau yang lagi berjuang pemulihan. Sekarang, gua butuh bantuan lu. Gua butuh pantauan lu di lapangan. Coba cek pasar di daerah lu hari ini. Apakah harga barang-barang komoditas dari Sumatera seperti minyak goreng, kopi, cabai, bawang sudah mulai ada pergerakan harga atau masih stabil terkendali? Tulis laporan pandangan mata lu di kolom komentar. Sebutin kota lu di mana. Biar kita semua punya data real dari berbagai daerah. Bukan cuma asumsi. Kita jadikan kolom komentar ini sebagai forum informasi warga. Lempar like kalau video ini bikin lu lebih paham soal hubungan logistik dan ekonomi harian. Dan pastinya subscribe biar kita makin cerdas baca situasi dan makin solid sebagai bangsa. Masa depan ekonomi kita ada di tangan ketenangan kita sendiri, bukan di tangan kekhawatiran. You are in control, cabut! Disclaimer, video ini adalah analisis dampak ekonomi berdasarkan data bencana terkini. Prediksi pergerakan harga adalah potensi risiko logistik, bukan kepastian mutlak. Situasi di lapangan dapat berubah dengan cepat tergantung kecepatan penanganan infrastruktur oleh pihak berwenang. Selalu bijak dalam berbelanja dan memilah informasi.